Perubahan energi yang terjadi pada diri saya dari energi tubuh yang berbasis karbohidrat menjadi energi yang berbasis lemak. Pada proses perubahan ini saya mengalami suatu yang luar biasa di mana tubuh saya menjadi sangat tidak enak. Pusing, mual, keringatan, lalu menggigil. Pertanyaannya, mengapa ini bisa terjadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat, jumpa lagi dengan saya yang telah 8 tahun dengan lifestyle low carbo sugar free. Pada lifestyle-mu kali ini saya ingin sharing tentang bagaimana keadaan saya ketika awal perubahan energi. Karena obesitas yang saya derita sudah mengantarkan saya pada sindrom metabolik. Yang paling terlihat adalah saya sudah mengalami jantung koroner. Sehingga kondisi ini membuat saya bertekad keras untuk merubah hidup saya. Mulai dari merubah mindset saya terkait dengan gaya hidup. Lifestyle yang sebelumnya saya tidak pernah tahu apakah fungsi dari lifestyle itu. Kemudian saya mulai memahami bahwa gaya hidup itu akan menentukan sehat atau selamatnya tubuh kita. Karena begitu saya memahami ini, saya bertekad bulat untuk mengganti gaya hidup itu, terutama pada bagaimana mengganti sumber energi tubuh dari karbohidrat dengan makronutrisi yang esensial, yaitu lemak. Dengan dasar pertimbangan bahwa tubuh saya yang obesitas itu mengandungi cadangan lemak yang cukup tinggi, maka saya akan lebih survive daripada ketika saya menggunakan karbohidrat yang bersumber dari luar tubuh saya. Untuk itu saya mulai mempersiapkan diri. Bekal ilmu belum terlalu cukup, maka saya terus melakukan pengkajian, pembelajaran melalui jurnal, melalui tayangan-tayangan video. Dari sini saya mulai mempersiapkan dukungan-dukungan, terutama prakondisi kepada keluarga, istri, dan anak-anak. Kemudian saya mempersiapkan bahan-bahan yang akan bisa mendukung saya agar survive dalam perubahan ini. Mengawali proses pergantian sumber energi tubuh saya menyiapkan beberapa produk sebagai berikut sebagai pendamping saya. Yang pertama adalah Immunator Honey. Immunator Honey ini bukan madu biasa, tapi madu khusus untuk membantu tubuh kita meningkatkan imunitas tubuh. Kemudian yang kedua, saya juga menyiapkan Virgin Coconut Oil atau VCO. Di dalam VCO ini mengandung MTC yang dapat memberikan stimulus kepada liver untuk melakukan proses degradasi lemak tubuh menjadi keton. Yang ketiga, saya menyiapkan garam. Garam yang saya gunakan adalah garam Himalaya dan atau garam krosok atau garam yang umumnya ada di pasar yang masih belum ditambahi dengan yodium. Energi dari karbohidrat menjadi lemak itu sedikit menguras mineral tubuh kita, sehingga kita harus mensuplai kembali mineral tubuh itu dengan memberikan asupan garam. Garam ini selain memberikan asupan mineral bagi tubuh, juga membantu sel dan otot kita bekerja dengan baik. Kemudian juga dapat mencegah pelaku hidup low carbo sugar free dari keto flu. Nah, berikutnya teh hijau. Teh hijau ini berfungsi karena polifenol yang dikandungi di dalam teh hijau ini dapat meningkatkan kinerja otak kita. Yang berikutnya adalah saya menyiapkan pemanis pengganti. Pemanis pengganti ini adalah yang zero kalori. Di pasaran cukup banyak, maka sangat tergantung kepada kita. Saya juga menyiapkan cuka apel ya sebagai sebuah enzim yang diproses melalui fermentasi. Cuka apel ini berfungsi bagi kita, bagi saya terutama yang low carbo sugar free untuk mempertahankan kesehatan pencernaan. Dan yang terakhir adalah
magnesium. Tentu perubahan sumber energi karbo menjadi sumber energi esensial yaitu lemak, ya badan akan terasa pegal, kram, dan lain sebagainya, maka magnesium ini bisa kita aplikasikan untuk ya meredakan rasa nyeri, pegal, bahkan mungkin kesemutan yang terjadi di dalam tubuh kita akibat perubahan dari energi karbo menjadi energi lemak. 7 produk pendamping ini bukan suatu hal yang mutlak atau wajib. Sangat bergantung kepada kita, apalagi gejala dan kondisi yang kita hadapi masing-masing berbeda. Tetapi saran saya, yang paling pokok itu disiapkan adalah VCO-nya. Kenapa harus VCO? VCO inilah yang akan menstimulus liver kita untuk memaksimalkan lemak-lemak yang ada di dalam tubuh. Liver akan melakukan degradasi terhadap lemak-lemak yang kita katakan sebagai cadangan di dalam tubuh menjadi keton. Nah, inilah esensi perubahan dari sumber energi yang kita lakukan. Karbohidrat selama ini juga diolah oleh liver, dipecah menjadi glukosa. Nah, sekarang ketika kita melakukan perubahan itu, lemak tubuh didegradasi oleh liver menjadi keton dan VCO sebagai stimulus. Nah, produk yang penting yang berikutnya adalah garam. Garam boleh garam Himalaya atau garam desa, garam grosok yang butir-butirnya kristal-kristalnya besar itu. Nah, itu kita siapkan karena posisi kita dalam penggunaan sumber energi lemak ini akan menguras mineral tubuh, sehingga garam ini penting supaya kita tidak terlalu menjadi lemas dan bisa membantu kinerja otot kita serta meminimalisir terjadinya keto flu. Keto flu itu adalah kondisi yang saya katakan di depan, kepala pusing, menggigil, kedinginan, keringatan, mual, dan lain sebagainya. Ini adalah gejala flu yang umum akan terjadi pada proses awal perubahan energi kita. Imunator Honey adalah upaya preventif yang kita lakukan untuk mencegah tubuh kita terpapar oleh virus-virus yang membahayakan kesehatan dan keselamatan tubuh kita. Karena pada kondisi defisit energi, proses awal pergantian sumber energi tubuh kita, kondisi tubuh kita dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Untuk itu, kita harus mampu untuk meningkatkan imunitas tubuh kita dengan suplemen yang saya katakan yaitu Imunator Honey. Nah, sahabat-sahabat yang berbahagia, proses perubahan sumber energi tubuh ini bukan sebuah proses yang biasa, akan tetapi proses bagaimana mengganti bahan bakar utama untuk kerja tubuh kita. Sahabat-sahabat, persiapan awal yang saya lakukan itu tidak lain adalah sebagai upaya preventif. Preventif bagi saya untuk menjaga kemungkinan-kemungkinan terjadi. Apabila terjadi, saya sudah memiliki beberapa produk yang bisa mendampingi saya. Kalau di dalam komunitas ketofastosis itu disebut sebagai amunisi. Amunisi adalah ya bahan baku yang kita gunakan ketika kita menghadapi situasi dan keadaan yang cukup krusial dalam proses pergantian sumber energi ini. Nah, sahabat-sahabat yang berbahagia, proses pergantian energi dari karbohidrat ke lemak ini hasilnya cukup nyata. Dalam proses ini yang kita pastikan adalah bahwa degradasi lemak menjadi keton yang dilakukan oleh liver itu telah mengantar proses degradasi lemak yang dilakukan oleh liver itu mengantarkan kita pada tahap awal proses penurunan berat badan. Yang paling nyata kita hadapi seperti itu, bahwa berat badan kita akan berpengaruh besar karena lemak-lemak tubuh kita dimaksimalkan sebagai sumber energi yang tersedia di dalam tubuh. Jadi perubahan sumber energi ini membuat kita minim untuk mengkonsumsi sesuatu sebagai jalan untuk memberikan
sumber energi, berbeda dengan karbohidrat yang kita harus suplai. Karbohidrat tidak tersedia di dalam tubuh kita, dia harus disuplai dari luar. Sementara lemak itu ada di dalam tubuh kita, sehingga yang pertama kali terlihat adalah badan menjadi mengurus. Ini yang nyata. Beberapa ilmuwan telah melakukan penelitian terhadap perubahan sumber energi ini. Perubahan sumber energi dari karbohidrat menjadi sumber energi esensial, yaitu lemak. Beberapa hal yang ditemukan adalah bahwa perubahan ini secara signifikan mempengaruhi tekanan darah dan kandungan gula darah di dalam tubuh. Kemudian juga ditemukan bahwa perubahan sumber energi ini akan mempengaruhi kadar kolesterol di dalam tubuh. Nah, sahabat-sahabatku yang berbahagia, proses pergantian energi ini membuat kondisi tubuh kita menjadi lebih baik tentunya berdasarkan penelitian tadi. Namun ketika kita akan memulai proses ini, nah sahabat-sahabat, bila video ini memberikan manfaat bagi Anda, jangan lupa untuk like, komen, dan share. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Semoga kita selalu istiqomah dan diberikan kesehatan dalam menjalani aktivitas